teknologi kedokteran yang semakin pesat, salah satunya adalah MRI. MRI atau yang dapat disebut dengan magnetic resonance imaging merupakan salah satu alat pengambilan citra digital menggunakan gelombang elektromagnetik. Citra MRI digunakan oleh dokter sebagai alat bantu mendiagnosa pasien sebelum melakukan tindakan medis. Pada umumnya, dokter menganalisa citra MRI masih dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung. Hal tersebut memiliki beberapa kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang lama serta kualitas dokter yang berbeda. Untuk mengatasi hal tersebut, di dunia komputer memperkenalkan suatu metode yang bernama segmentasi citra atau suatu metode membagi bagian citra membagi beberapa bagian pada citra. Menurut Susanti, pada tahun 2009 terdapat 4 jenis segmentasi citra, salah satunya adalah clustering. Clustering sangat cocok digunakan untuk segmentasi pada MRI dikarenakan citra MRI memiliki jenis data kompleks berikut. Terdapat berbagai macam jenis clustering, salah satunya adalah FGM. FGM sering digunakan oleh para ahli dikarenakan keunggulannya yaitu sederhana, kecepatan konvergensi tinggi, serta mudah diterapkan pada kehidupan nyata. Namun FGM juga memiliki kekurangan, yaitu bergantung pada pusat cluster awal, mudah jatuh optimal lokal, serta sensitif terhadap noise. Beberapa peneliti telah melakukan pengembangan untuk mengatasi kekurangan dari FGM. Salah satunya adalah pada tahun 1996, Tut dan kawan-kawan menggabungkan FGM dan generative algorithm untuk meningkatkan akurasi perhitungan serta mengatasi FGM yang jatuh ke optimal lokal. Pada tahun 2003, Kan dan kawan-kawan menambahkan persamaan ke dalam proyek keanggotaan FGM yang memiliki keunggulan, yaitu meningkatkan akurasi perhitungan serta mempercepat kecepatan konvergensi. Pada tahun 2012, Nima dan kawan-kawan melakukan pengembangan terhadap superset fuzzy J-means, yaitu dengan mengubah derajat keanggotaan ke dalam bentuk eksponensial untuk mendapatkan performa yang lebih baik. Pada tahun 2015, Ma dan kawan-kawan menggabungkan FGM dan artificial fish swarm algorithm untuk mengatasi FGM yang mudah jatuh ke optimal lokal. Keunggulan lainnya adalah akurasi tinggi, toleran terhadap error, serta efisien. Penelitian Ma didukung oleh penelitian Jiang pada tahun 2007, yaitu APSA lebih baik daripada Kira dan Besu. Rumusan masalah yang digunakan pada studi ini adalah yang pertama, bagaimana mengombinasikan algoritma APSA dan algoritma FGM untuk segmentasi citra. Yang kedua, bagaimana membandingkan performa dari FGM, SFGM, dan APSA untuk segmentasi citra MRI. Tujuan dari studi ini menjawab rumusan masalah yang tadi. Manfaatnya adalah memperoleh metode terbaik untuk mengimplementasi citra MRI sebagai alat bantu dokter mengambil keputusan medis. Dasar teori pertama yang digunakan pada studi ini adalah citra digital atau yang dapat disebut dengan gambar. Secara matematis, citra digital dapat dibentuk dengan matriks n kali n, di mana setiap pikselnya setiap elemennya merupakan piksel dari citra. Terdapat beberapa jenis citra digital, yaitu citra berwarna, citra grayscale, dan citra biner. Biasanya dalam pengambilan citra digital terdapat beberapa gangguan bintik-bintik atau yang dapat disebut dengan draw. Menurut Hemawati, pada tahun 2009 terdapat 3 jenis draw, yaitu Gaussian, salt and pepper, dan speckle. Masing-masing pembentuk dari draw dapat dilihat pada bawah gambar. Salah satu contoh dari citra MRI adalah citra MRI pada otak. Pada otak manusia terdapat 2 komponen utama, yaitu white matter dan gray matter. Gray matter memiliki fungsi sebagai tempat pemrosesan utama pada otak, sedangkan white matter sebagai tempat pemrosesan lanjutan serta penghubung antara gray matter dan batang otak. Untuk menjaga otak tetap mengembang pada kepala, terdapat suatu cairan yang bernama cerebrospinal fluid. Dasar teori selanjutnya ialah clustering, yaitu metode mengelompokkan hubungan data berdasarkan kemiripan dengan data lainnya. Terdapat 2 jenis clustering berdasarkan kelompokan datanya, yaitu soft clustering dan hard clustering. Soft clustering atau yang dapat disebut dengan fuzzy clustering merupakan suatu metode pengelompokan data di mana setiap datanya dapat menjadi anggota kelompok lain, sedangkan hard clustering sebaliknya. Matrix pada slide merupakan contoh soft clustering dan hard clustering. Secara bahasa pasti dapat diartikan samar-samar, contohnya abu-abu apakah termasuk warna hitam atau warna putih. Persentase kedekatan abu-abu dan hitam atau putih dinamakan dengan derajat keanggotaan yang memiliki nilai di antara 0 sampai 1. Himpunan derajat keanggotaan suatu himpunan data dalam matriks disebut dengan matriks keanggotaan. Di dalam
Soft clustering juga terdapat suatu metode yaitu FCM. Tujuan dari FCM sendiri adalah meminimumkan fungsi yang dioptimalisasi atau yang bisa disebut dengan bentuk objektif dan terdapat 3 operator utama dari FCM, yaitu fungsi objektif, keanggotaan, step dan cluster. Berikut ini adalah flowchart dari FCM. Salah satu perkembangan dari FCM adalah superset fuzzy chains, yaitu dengan menambahkan persamaan superset yang telah diperbarui yang setelah memperbarui jasa keanggotaan pada FCM. Tujuan dari persamaan ini adalah memperbesar jasa keanggotaan yang paling besar dan memperkecil jasa keanggotaan yang lainnya. Berikut ini merupakan flowchart dari superset fuzzy chains. Maka pas sering mendapatkan nilai yang optimal, maka dibutuhkan suatu metode yang dinamakan metode optimasi. Ada 2 jenis nilai optimal yang dicari pada metode optimasi, yaitu optimal lokal dan optimal global. Optimal global adalah nilai optimal pada jarak tertentu, sedangkan optimal global adalah seluruh gabungan dari nilai optimal dari seluruh gabungan optimal lokal. Salah satu jenis dari metode optimasi adalah artificial Fishworm algorithm atau yang disebut dengan AFSA. Ide dasar dari AFSA sendiri adalah perilaku ikan di alam untuk mencari makan. Ikan akan cenderung mencari tempat yang memiliki jumlah makanan paling banyak di sekitarnya. Terdapat 4 perilaku dasar ikan di alam seperti berikut. Yang pertama, prey behavior, yaitu adalah perilaku ikan untuk mencari makan. Yang pertama yaitu ikan akan menentukan lokasi secara acak di lingkungannya. Setelah itu dicek apakah lingkungan tersebut memiliki lebih banyak makanan atau tidak. Jika iya, ikan akan melakukan pergerakan dengan menggunakan persamaan berikut. Yang kedua adalah perilaku swarm behavior atau perilaku berkumpul. Langkah pertama pada perilaku ini adalah menentukan pusat koloni dengan persamaan berikut. Setelah itu, dilihat apakah pusat koloni tersebut tidak ramai dan memiliki banyak makanan. Jika iya, ikan akan melakukan pergerakan dengan menggunakan persamaan berikut. Yang berikutnya ialah follow behavior atau mengikuti kawanan. Jika suatu ikan di lingkungan ikan saat ini memiliki makanan lebih banyak, maka ikan akan melihat apakah lokasi tersebut tidak ramai. Jika iya, maka ikan akan melakukan pergerakan ke ikan tersebut dengan menggunakan persamaan berikut. Apabila 3 perilaku sebelumnya tidak terpenuhi, maka ikan akan melakukan random behavior atau perilaku bergerak secara acak menggunakan persamaan berikut. Berikut ini merupakan flowchart dari AFSA, yaitu yang pertama input parameter yang digunakan, kemudian membangun populasi artificial fish secara acak dan dihitung nilai objektifnya. Setelah itu masing-masing AF akan melakukan perilaku swarm dan behavior, kemudian akan diseleksi mana yang paling banyak memiliki makanan. Setelah diseleksi, kemudian akan dibandingkan dengan fungsi objektif awal, apakah memiliki nilai lebih banyak. Jika iya, maka nilai tersebut akan menjadi nilai selanjutnya. Iterasi flowchart ini akan berulang sampai maksimal iterasi. Di masing-masing perilaku swarm behavior juga ada perilaku sub, yaitu yang pertama adalah ikan akan melakukan swarm sendiri. Jika syaratnya terpenuhi, jika syarat swarm tidak terpenuhi, maka ikan akan melakukan prey. Dan jika syarat prey tidak terpenuhi, ikan akan melakukan prey. Begitu pula dengan perilaku follow. Dasar teori yang selanjutnya ialah metropolis criterion. Metropolis criterion merupakan salah satu bagian dari optimasi similarity annealing yang digunakan untuk menghitung probabilitas apakah suatu hasil baru yang memiliki hasil lebih buruk dari hasil sebelumnya akan diterima sebagai hasil selanjutnya. Persamaan metropolis criterion dapat dilihat pada slide. Dasar teori yang selanjutnya adalah nilai PPC dan PPE. PPC dan PPE digunakan untuk memvalidasi klaster hasil segmentasi. Validasi tersebut digunakan untuk menghitung apakah klaster segmentasi terpisah secara sempurna. Persamaan PPE dan PPC dapat dilihat pada slide. Dasar teori yang berikutnya merupakan akurasi. Untuk menghitung tingkat akurasi hasil segmentasi, maka dengan hasil sebenarnya maka digunakan suatu metode yang bernama akurasi. Hasil akurasi didapatkan dengan menghitung selisih piksel citra hasil segmentasi dan hasil sebenarnya dibagi dengan jumlah seluruh piksel sebenarnya. Persamaan perhitungan akurasi dapat dilihat pada slide.
Dasar teori yang berikutnya merupakan zakat indeks. Zakat indeks ini hampir sama dengan akurasi, namun yang dibagi ialah irisan dari piksel hasil segmentasi dan hasil yang sebenarnya. Berikut ini merupakan contoh perhitungan akurasi dan zakat indeks pada citra yang tersegmentasi menjadi 4 bagian. Dasar teori berikutnya adalah noise filter yang diusulkan oleh Ma dan kawan-kawan. Ide dari noise filter ini adalah piksel yang ditulis sebagai noise akan dicek apakah pada piksel sekelilingnya terdapat piksel yang memiliki klaster yang sama posisinya. Jika piksel yang sama kurang dari batas yang ditentukan, maka piksel yang diidentifikasi sebagai noise akan diganti dengan rata-rata piksel tetangga yang memiliki jumlah klaster yang sama banyak. Contoh dari noise filter dapat dilihat pada slide. Selanjutnya adalah tahapan dan hasil penelitian. Berikut ini merupakan flowchart dari tahapan penelitian. Data citra yang digunakan pada skripsi ini adalah yang pertama, gambar A terdapat citra asli MRI otak yang didapatkan dari website. Kemudian citra gambar B, C, dan D merupakan citra hasil segmentasi dari gambar A yang didapatkan dari penelitian Ma dan kawan-kawan. Kemudian parameter yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari penelitian Ma dan kawan-kawan. Secara acak dan dihitung fungsi objektifnya. Kemudian dicari nilai global optimum. Sebenarnya pencarian global optimum ini merupakan algoritma dari Hafsa dengan ada perbedaan, yaitu dengan menambahkan metropolis criterion setelah proses perilaku free pada masing-masing perilaku swarm dan follow. Setelah itu didapatkan nilai optimal global. Setelah itu dicari pusat klaster yang memiliki fungsi objektif paling minimum. Fungsi objektif tersebut digunakan oleh local optimum search sebagai nilai awal perhitungan. Local optimum search sebenarnya adalah FCM dengan penambahan noise filter setelah menghitung derajat keanggotaan dan fungsi objektif. Berikut ini merupakan hasil segmentasi citra pada citra berderau Gaussian. Yang ini merupakan pada citra berderau salt and pepper. Yang ini merupakan citra pada berderau speckle. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata fungsi objektif hasil segmentasi secara umum Hafsa memiliki nilai yang optimal pada citra yang memiliki derau Gaussian dan speckle, sedangkan FCM pada citra berderau salt and pepper. Hal tersebut dapat simpulkan bahwa Hafsa lebih unggul pada citra yang memiliki perbedaan derau lebih kecil dibandingkan FCM yang unggul pada perbedaan derau citra dan derau yang tinggi. Pada 5 variabel Hafsa yang berbeda, hasil yang ditunjukkan tidak jauh berbeda sehingga tidak begitu signifikan untuk diperhitungkan. Berikut ini merupakan rata-rata validasi klaster hasil implementasi pada masing-masing percobaan. Secara umum dapat dilihat bahwa FCM memiliki hasil paling unggul di semua jenis citra, yaitu Gaussian, salt and pepper, dan speckle. Hal tersebut dapat terjadi karena persamaan subset yang memaksa derajat keanggotaan paling tinggi untuk diperbesar dan lainnya diperkecil. Untuk Hafsa dan FCM, nilai validasinya lebih unggul pada Hafsa, namun tidak begitu, perbedaannya tidak terlalu jauh. Secara umum dapat dilihat bahwa perbedaan antara 3 algoritma pada PPE dan PPC tidak terlalu berbeda sehingga dapat untuk tidak diperhitung,
hasilnya tidak begitu signifikan sehingga tidak perlu kajian yang lebih lanjut. Untuk variabel yang berbeda pada Hafsa, hasilnya juga sama, tidak terlalu signifikan. Berikut ini adalah rata-rata keakuratan hasil segmentasi pada masing-masing percobaan. Secara umum dapat dilihat bahwa Hafsa memiliki keunggulan pada semua jenis draw. Hal tersebut dapat terjadi karena Hafsa memiliki noise filter yang berlaku sehingga dapat mendapatkan hasil yang lebih baik. Dapat dilihat bahwa Hafsa memiliki hasil yang cukup signifikan dibandingkan FCM dan SFCM, sehingga Hafsa dapat diperhitungkan dalam nilai akurasi. Untuk variabel yang berbeda pada Hafsa, hasilnya tidak terlalu jauh signifikan sehingga tidak perlu diperhitungkan. Berikut ini merupakan hasil visualisasi segmentasi bagian white matter pada Citra Berderosa dan Pepper. Dapat dilihat bahwa warna hijau pada Hafsa memiliki intensitas yang lebih banyak daripada FCM dan SFCM. Hal tersebut menandakan bahwa segmentasi pada Hafsa tersebut berhasil, sedangkan FCM dan SFCM kurang berhasil. Hasil yang sama dapat dilihat juga pada gray matter dan cerebrospinal fluid. Hasil rata-rata waktu komputasi yang dihasilkan masing-masing algoritma, FCM memiliki hasil yang lebih waktu komputasi yang lebih singkat daripada Hafsa dan FCM. Hafsa memiliki waktu yang cukup lama dikarenakan kompleksitas algoritma pada algoritma tersebut, sedangkan FCM memiliki keunggulan pada algoritma yang cukup sederhana. Untuk perbedaan pada 5 variabel berbeda Hafsa, hasilnya bahwa variabel yang memiliki step dan visual lebih lebar memiliki perbedaan waktu yang cukup signifikan pada perbedaan waktu step dan visual dan step, sehingga cukup dapat diperhitungkan untuk perbedaan visual dan step. Berikut ini kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah untuk menggunakan Hafsa pada Citra, maka akan digunakan Hafsa sebagai pencarian optimum global dan FCM sebagai pencarian optimum lokal. Fungsi objektif pada FCM digunakan sebagai fungsi untuk menghitung sumber makanan Hafsa dan pusat cluster sebagai artificial pada Hafsa. Secara umum, performa Hafsa lebih baik dibandingkan FCM dan FCM. Hafsa memiliki kelemahan, yaitu waktu komputasi lama serta penentuan step dan visual yang membutuhkan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan hasil yang telah didapatkan pada sebelumnya, algoritma Hafsa masih memiliki kekurangan pada penentuan secara visual dan step yang menyebabkan hasil segmentasi menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti tentang penentuan visual dan step yang adaptif, sehingga algoritma Hafsa memiliki performa yang lebih baik. Daftar pustaka yang bercetak tebal merupakan aliran utama pada skripsi. Sudah. Coba Fit, yang di flowchart tadi, yang di sebentar, bukan flowchart sih, apa gambar sebelum gambar. Ini sebelumnya ada gambar lagi lah, itu ini apa tadi yang ini saya tadi agak lewat. 3 gambarnya di atas, bukan yang ini. Ini bukan atasnya lagi. Ini. Ya itu. Ya. Hasil citra MRE hasil citra MRE apa? Oh ini berarti segmentasi dari 3 gitu ta? Iya, ini gabungan Greenmatter sama Webmatter. Kenapa nggak diletakkan ini di belakang bareng sama 3 itu? Kalau ini kan yang digabung. Ya. Kalau yang belakang itu kan pisah-pisah, dijadikan satu aja, Vi. Di belakang. Soalnya yang belakang yang saya tampilkan cuma yang Satin Paper saja, Pak. Yang Gaussian. Satin Paper aja, ini semuanya ya? Iya. Enggak apa-apa sih lah menurut saya, ini ditaruh di belakang, tapi yang itu yang dipisah-pisah untuk yang Satin Paper. Iya, Pak. Saya lihat habis cerita gambar ini, terus tadi apa? Mungkin kalau nggak gitu, nggak apa-apa ini di sini. Tapi kamu harus lebih detail menerangkan ini.
Kamu kan tadi cuman menerangkan hasilnya sebagai berikut gitu aja kan? Iya, Pak. Setelah Lah, ini kan hasil penelitian. ya kalau yang ini kan kamu sudah menerangkan detail. Tapi yang Ya, di gambar tadi kan kamu cuma sebagai berikut, kamu tidak menerangkan informasi yang ditampilkan di gambar itu. ya, ya, ya. Mana yang lebih bagus, kenapa kok lebih bagus kan ini nggak kamu terangkan tadi. Cuma ditampilkan aja sepertinya. Oh, iya, iya. Heeh. Ya. Makanya tadi saya kok ada yang kayak hilang karena kan kamu cuma menampilkan aja ini tanpa Iya, diterangkan maksud dari gambar ini. Misalkan kan itu ada bagian birunya lebih banyak kan ya, iya, Pak. bagian apa itu white matter. Ya. Terus coba yang bagian ini ya belakang di depan tadi itu ada perbedaan antara IAA Hafsa sama apa tadi itu? Ada kriterion tadi itu. Yang ini, Pak. Lah ya, gunanya metropolis kriterion itu untuk apa di situ? Tadi kamu cuma menambahkan perbedaannya adalah di situ ada metropolis kriterion, tapi kamu tidak menerangkan Oh, mengapa harus ada metropolis kriterion di situ. oh, dijelaskan juga, Pak, tidak? Iya, kenapa kok? Oh, iya. Oh, iya, iya. Sebenarnya kan yang di dasar teori sudah saya secara singkat saya jelaskan itu, Pak, sebenarnya. Tapi mungkin akan lebih enak kamu terangkan di sini. Tadi itu kriterion metropolis kriterion itu apa? Lah, yang di sini itu gunanya untuk apa gitu. Oh, iya, iya, Pak. Iya. Nah, karena lebih pentingnya itu di sini. Metropolis kriterion itu gunanya untuk apa di situ. Iya. Terus apa lagi ya? Sebentar. Yang di depan kamu tadi kayak itu deh, yang AF itu belum kamu edit. Yang mana, Pak? Sigma AF. Oh, iya, ya, lupa, Pak. Sigma F. Oh, kemarin saya sudah minta itu, tapi kamu kayak nggak Iya, ngedit iya. gitu. Iya, Pak. Iya, iya. Kelihatan. Itu XI ta seharusnya. Yang AF itu yang posisinya ta, posisi ikan nah seharusnya AF itu. yang ini, Pak. Iya, AF ya, yang sigma AF itu seharusnya XI ta itu. XI, ya, XI itu, Pak. XI 1 berjalan 1 sampai berapa? Oh, iya, sampai. Nah, supaya tidak membingungkan. Terus yang kedua, saya juga bilang kemarin sepertinya bahwa skripsi ini merupakan mengkaji ulang punyanya paper apa. Kamu nggak menerangkan itu tadi di depan. Iya, baru sadar pas daftar pustaka, Pak. Iya, 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 iya. Deskripsi ini. Iya, siap, Pak. Terus kalau ditanya kamu definisi optimisasi secara matematis apa, kamu harus paham itu ya. Kamu tadi menerangkan optimisasi tapi tidak secara matematis. Jadi sekarang kamu fokus juga ke dasar teorinya, Vi, secara matematikanya. Iya, Pak. Selain materi, tapi juga kemungkinan ada pertanyaan karena kan ini ujiannya langsung ujian kompre gabung jadi satu. Iya. Jadi kamu dasar teori matematisnya tetap harus belajar lagi. Iya. Kamu sudah daftar berarti ini atau belum? Sudah, Pak. Sama Bu Puji suruh ngirim PPT-nya sama naskahnya sekalian, Pak. Oh ya wes. Kamu selesaikan ya PPT sama ini hari ini kan paling selesai, nggak anu kan? Nggak banyak kan revisinya? Ya, cuma yang tadi, Pak, ya, yang ini sama Kaji ulang, terus apa lagi? Ya, itu kan lainnya kan cuma informasi-informasi tambahan aja kan yang kamu bisa ya, tambahkan waktu menerangkan. yang diedit berarti yang ini, Pak, ya. Ini Iya, aja, Pak.
Iya. Oh iya, yang ini aja berarti. Ya. Sama yang tadi gambarnya perlu dipindah ke bawah apa enggak, Pak? Yang gambar. Atau di situ aja, Pak? Sebentar, Vi. Coba belakang. Kamu bisa menambahkan itu ya bagus, tapi kalau enggak nanti presentasi pas itu. Ya, ini yang biru adalah cara cerebrospinal fluid ya. Iya. Oke. Ini yang khusus salt and pepper, yang belakangnya apa? Yang mana, Pak? Oh, yang belakang. Yang belakang itu kuning hitam. Ini cuma satu aja, satu pepper aja. Oh, 3 kan? Ada 3, Pak. Gaussian soalnya Ya. sama sekali. Terus yang belakang lagi. Nah. Yang belakang lagi itu cuma speckle aja. Kamu cuma pepper aja. Satu pepper aja. Iya. Kalau Soalnya kamu ini satu gambar aja atau ada berapa gambar? ada 3. Oh, ada 3. Ya. Kalau kamu bisa nyiapkan gambar itu enggak, tapi nggak usah dimasukkan di sini, tapi nanti ketika nanti ada orang tanya, kamu bisa menunjukkan itu. Oh, jadi saya taruh di bagian belakangnya daftar pustaka bisa gitu? Iya, daftarnya pustaka, ketika orang tanya tentang yang noise yang lain bisa menjawab. Oh iya, Pak. Ya, so. Ya. Jadi komposisinya kayak gini aja nggak apa-apa, Pak? Ya, nggak apa-apa kayak gitu aja. Tapi yang tadi harus diterangkan, nggak buka sebagai berikut gitu aja, disuruh baca sendiri. Oh, diterangkan juga. Iya. Kalau yang depan-depan pustaka sih enggak masalah karena sudah pernah diterangkan dulu. Tapi kalau yang ini enggak bisa, ya. Iya, Pak. So. Ya wis, kamu siapkan. Oh, iya, Pak. Kalau masalah apa? Kalau masalah naskah itu sudah bisa saya kirim, Pak ya? Oh iya, enggak apa-apa, kirim aja. Oh iya, Pak. Sudah itu aja, Pak. Ya sudah, ya wis. Kalau gitu kita akhiri ya meeting hari ini. Tapi kalau kamu memang ada yang perlu ditanyakan atau dikonsultasikan bisa kontak saya. Oh iya, Pak. Mungkin pertanyaan-pertanyaan seputar ujian nanti gimana, Pak? Bisa. Kamu direct aja, pokoknya dasar teori yang kamu gunakan itu kamu pelajari semua. Oh iya. Optimisasi, ya kaitannya kan dengan gitu. Ya sudah. Ya sudah, Vi ya, kita akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.